kita membeli atau take over usaha cuci mobil yang sedang berjalan dan omsetnya bagus, dikelola oleh orang yang berpengalaman. Sementara kita yang belum berpengalaman ini mau oper sewa atau mau membeli usaha tersebut. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa usaha tersebut akan berjalan seperti yang sudah berjalan, sementara kita ini belum punya pengalaman untuk mengelola usaha cuci mobil tersebut? Jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube Emos Jakarta. Kali ini saya akan membuat judul konten tentang usaha cuci mobil yang dijual atau di take over. Karena ya begitulah usaha cuci mobil ya, Emoser. Jadi ada orang yang sedang menjalankan usaha cuci mobilnya semua sesuai dengan ekspektasinya. Tetapi ada juga yang take over atau menjual usaha cuci mobilnya itu karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, mengambil alih atau menjual usaha cuci mobil. Menurut saya yang paling efektif itu kita melihat ada sebuah usaha cuci mobil yang potensial, tempatnya bagus, strategis, kemudian sudah berjalan sekitar 3 atau 4 tahun, terus kemudian dijual, diopersewakan. Pernah nggak Embosser membuat pertanyaan besar ketika ada usaha cuci mobil yang sudah berjalan tapi dijual dengan pertanyaan seperti ini? Loh, ini kenapa ya usaha cuci mobil yang kelihatannya rame, tempatnya strategis, di jalan raya, tapi kenapa kok dijual? Terus kemudian kalau kita mau serius untuk tanya lebih dalam lagi, biasanya si penjual nanti akan menunjukkan omsetnya. Omset itu pendapatannya cuci mobil tersebut. Misalnya seperti ini, didapati omsetnya itu di atas 100 juta misalnya. Yang jadi pertanyaan kita, ya, pertanyaan kita orang awam di cuci mobil itu kan, ya lo kenapa lah dijual ya? Harusnya dari 110 sampai 120 bahkan 150 juta. Itu kalau kita mau cari 70 juta sampai 80 juta bersih kan dapat setiap bulannya. Ini kenapa dijual? Nah, kemudian mungkin si penjual itu punya jawaban yang realistis. Realistis dalam tanda kutip. Ini bisa dimengerti oleh orang yang mau oper sewa ini, orang awam di cuci mobil atau orang yang lebih mengerti di cuci mobil, atau sama lah orang yang sudah berpengalaman di cuci mobil. Kalau Anda orang yang belum tahu tentang usaha cuci mobil, Anda bisa termakan nanti dengan alasan yang dalam tanda kutip termasuk logika. Misalnya alasannya seperti ini, oh saya akan saya kembangkan lebih lagi di sana, ini usaha sudah jalan, jadi saya akan punya kebutuhan ini untuk yang lebih besar. Atau memang ada kebutuhan finansial yang memang mau tidak mau saya harus lepas usaha ini. Itu alasan-alasan yang mungkin bisa diterima ketika kita mau take over usaha cuci mobil yang sudah berjalan. Karena begini ya Mozart, rata-rata orang yang mau oper sewa atau menjual usahanya, usaha cuci mobilnya tersebut biasanya sih tidak berjalan karena tidak berjalannya usaha tersebut. Yang jadi pertanyaan, ini usaha berjalan, ini usaha sedang baik-baik saja, tetapi dijual. Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Terus kemudian bagaimana kita nanti ke depan mengelolanya usaha tersebut? Ini satu poin lagi yang perlu kita pelajari bersama lah. Kita membeli atau take over usaha cuci mobil yang sedang berjalan dan omsetnya bagus, dikelola oleh orang yang berpengalaman di bidang usaha cuci mobil, makanya omsetnya bisa mencapai bagus.
ya di atas 3.000 mobil mungkin yang tanah ukuran 400 sampai 500 meter. Sementara kita yang belum berpengalaman ini mau oper sewa atau mau membeli usaha tersebut yang sudah berjalan. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa usaha tersebut akan berjalan seperti yang sudah berjalan, sementara kita ini belum punya pengalaman untuk mengelola usaha cuci mobil tersebut? Ini juga jadi bahan pertimbangan tersendiri harusnya. Kecuali Anda itu memang mau buka dari nol, itu berbeda hal. Ketika Anda mau buka dari nol, Anda rintis sendiri dari nol, itu mungkin berbeda. Tapi kalau Anda beli atau take over usaha yang sudah berjalan dan usaha ini berjalan bagus, kemudian dijual dengan alasan tertentu yang mungkin masuk di logika Anda alasannya, kemudian Anda beli, sementara Anda belum punya jam terbang pengalaman dalam mengelola usaha cuci mobil, apa enggak, ini jadi pertanyaan juga loh, apa enggak nanti usaha itu makin merosot gitu. Karena apa? Skill yang Anda miliki ini tidak sebanding dengan skill yang dimiliki oleh si penjual usaha mobil, cuci mobil tersebut. Jadi kita bisa take over sih, take over usaha cuci mobil itu bisa kalau memang harganya itu nyampe, harganya itu bagus. Tapi kita berpikir seperti ini aja, sebagai pemain baru usaha cuci mobil, ketika kita mau take over usaha cuci mobil itu, kita bikin seolah-olah itu kita mulai dari nol. Kalau misalnya orangnya tidak diikutkan, orangnya take over itu misalnya kita take over usahanya aja, yang SDM-nya itu tidak ikut serta dengan kita, misalnya seperti itu. Nah, kalaupun SDM-nya itu nanti ikut serta dengan kita harus benar-benar tahu dan jeli bagaimana cara mengelola mereka, karena kita kan sebagai owner baru gitu loh. Owner baru, kita harus taruh orang kepercayaan dan lain itu tekniknya lah ya, tekniknya seperti itu. Tapi menurut saya sebaiknya kita memang mulai dari nol aja. Masalah take over tadi memang masuk harganya. Kalau kita daripada bikin baru Pak, bikin baru itu nanti habisnya sekian. Tapi kalau kita take over kan ini sudah jalan. Jadi ada save waktu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan untuk proyek kita sudah berjalan di sini. Ya udah, mindset kita jangan kejar omset yang sudah ada. Misalnya omsetnya di 3.000 mobil, pendapatan kita setiap bulan yang kita take over. Tapi semenjak dikelola kita, kok jadi 1.500 gitu loh. Ya, Anda nggak perlu stres, Anda nggak perlu berpikir yang macam-macam. Anda wajar saja ketika seperti itu. Karena apa? Karena ini usaha baru Anda baru saja masuk di bidang ini gitu loh. Di bidang ini. Jadi Anda kalau mau ngejar dengan omset yang tinggi seperti itu tadi, ya belum tentu juga si penjual ini mau kasih ilmu ke Anda secara total. Mungkin teknik-teknik dasarnya saja yang dikasih tahu. Begini cara mengelola, begini cara cari karyawan, begini cara promosi, dan begini cara memberikan pelayanan yang baik. Mungkin seperti itu saja. Dasar-dasarnya saja. Tapi praktek hariannya kan yang kita temui nanti kadang berbeda-beda. Itu. Jadi kita berpikir seperti ini. Ya kita kayak bikin cucian baru lah, walaupun ini take overan. Tapi kalau kita mau masuk lebih dalam lagi tentang usaha cuci mobil ini, membuat baru sama take over itu ada perbedaan yang jauh sekali. Take over itu kalau misalnya pelayanannya dari bagus, dari yang sudah jalan bagus, orang seneng nyuci mobil di tempat itu, kita take over, terus kemudian servis pelayanannya berbeda dan kurang maksimal, itu biasanya orang pergi. Nah, kita yang merasakan. Itu sih oke-oke saja kalau menurut saya, karena memang kita nggak kurang maksimal dalam mengelolanya. Nah, tapi MWOS sering take over atau pernah beberapa kali take over, cuci mobil ini berantakan manajemennya. Nah, kita masuk membangun kepercayaan baru pelanggan itu tidak gampang, perlu waktu minimal 1-2 tahun orang percaya. Karena apa? Ya kalau kita mau take over usaha itu kan kadang tidak kita rombak total, renovasi total kan. Jadi orang tuh mindsetnya tetap cuma cat aja nih orang. Jadi perlu beberapa waktu
untuk orang percaya, oh ya memang benar-benar beda ini manajemennya sudah. Mungkin seperti itu. Nah itu bedanya. Jadi kalau kita take over yang dari omset bagus terus kemudian turun, ya itu memang skill kita kan gitu loh. Tapi kalau dari yang berantakan untuk supaya menjadi lebih baik itu yang lebih susah. Jadi mempertahankan itu jauh lebih mudah daripada kita membangun image baru. Jadi begitu ya Boser ya. Jadi kita ada pertimbangan-pertimbangan lain ketika kita mau take over cucian mobil. Ketika kita mau membeli cucian mobil yang sudah berjalan, sebaiknya dipertimbangkan sangat matang sekali. Karena kalau kita tidak matang mempertimbangkannya, ya seperti itu, nanti kita bisa turun omsetnya atau bahkan kita malah rugi, tidak sebaik manajemen yang sudah berjalan sebelumnya. Satu lagi, kalau mau take over kita harus benar-benar tahu dan jeli siapa yang menjual usaha tersebut. Kalau Anda beli usaha tersebut dari orang yang sudah pemain profesional car wash, nah ini perlu banyak pertanyaan dan pertimbangan. Kenapa Anda yang sudah berpengalaman cuci mobil, mengelola usaha cuci mobil, sampai menjual usaha ini? Kan begitu kan? Kemudian Anda yang baru terjun mau membeli usaha tersebut. Ini banyak pertanyaan yang muncul nanti. Nah ini sebaiknya dipelajari benar-benar harus maksimal belajarnya. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah terjun nanti kita sudah tahu resiko dan seperti apa ke depannya. Oke Moser ya, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa di subscribe channel Emos Jakarta. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.